melakukan pra-observasi dengan Ibu Tuti. Jadi percakapan ini saya lakukan sebelum saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau saya sebelum menjadi supervisi di kelas Ibu Tuti. Jadi adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Tuti lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa Ibu Tuti. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu Tuti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan pelajaran yang ingin Ibu Tuti capai apa Ibu? Baiklah Ibu Ilen, berdasarkan pembelajaran yang sudah saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Terus yang kedua, siswa dapat memberikan contoh yang mana yang masuk kategori hewan ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Terus yang ketiga, siswa juga dapat menjelaskan proses reproduksi pada hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Tuti capai. Nah, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baiklah, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama di pengetahuan itu saya ingin siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan dan jenis-jenis perkembangbiakan hewan. Yang kedua, di dalam keterampilan yaitu siswa dapat mengelompokkan yang mana masuk ke jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, jadi untuk area pengembangan mungkin menggunakan 2 ya Ibu ya, tadi menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan yang kata Ibu tadi, biar anak bisa tahu tentang jenis-jenis hewan, cara perkembangannya, dan keterampilannya, bagaimana siswa bisa menggunakan. Jadi area dikembangkan adalah yang Ibu sebutkan tadi ya Ibu ya. Saya ingin mendengar Ibu dari rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strategi, model, ataupun metode pembelajarannya. Ya Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan belajar siswa telah dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis PBL atau PBL. Untuk metode, mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok atau tanya jawab dan juga penulisan. Jadi rencana yang akan kita lakukan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang dikaitkan dengan KSE, sosial emosional. Dengan menggunakan model PSL tadi, PBL tadi Bu, dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penulisan. Iya benar. Bagaimana media pembelajaran
menambahkan poin-poin ya supaya siswa lebih mudah memahami dan menarik. Terus Ringgas, LKPD, pointer dan viral. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di jam berapa ya Ibu Tuti? Kebetulan saya berada di jadwal itu di hari Rabu kelas 6, terus kalau nggak salah jam kelima. Baik, jadi pada hari Rabu di kelas 6 pada jam kelima saya akan datang ke kelas Ibu Tuti, saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Oke, baik Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya Ibu Tuti, kita akan mengadakan percakapan nih Ibu. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu Nina sebagai pengajar praktik kami. Oke, baik Bu. Oke, sebelum kita akhiri, apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Tuti? Yang saya mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Strategi yang akan saya gunakan, metode yang akan saya gunakan, dan pembelajaran yang model pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian media apa saja yang yang saya perlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik Ibu Tuti, terima kasih ya Ibu Tuti sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Ibu Tuti. Ya Bu, terima kasih. Demikian ya Ibu Tuti percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran. Saya akan mengsupervisinya di kelas 6 di hari Rabu jam ke-5. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Yulen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini dengan Ibu Yulen Wayuningsi dan Ibu Tuti, Ibu hari ini akan mensupervisi Ibu Tuti, ya. Jadi selama 2 jam ini Ibu yang akan mensupervisi Ibu Tuti. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang coba siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, silakan Ellen. Silakan dipimpin Ellen. Doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ellen. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Coba Ibu absen ya. Ahmad Arafi, Ellen Murwati, Hadir. Ferdi Setiawan, Hadir. Kafa Talita Hoida, Hadir. Robiatul Marsela, Hadir. Salsabila, Siska Margadela, Sri Rani, Tiara Padilla, Wahyu Ferdiansa. Hadir. Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat? Semangat untuk mengikuti pelajaran? Oke, coba untuk memupuk rasa nasionalisme kita karena bersyukur sebagai
sebagai bangsa Indonesia dan menjadi generasi penerus bangsa. Ayo, siapa yang mau memimpin lagu Indonesia Raya? Oke, silakan Sri Rani. Indonesia, Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Ayo tepuk tangan buat teman kita Sri yang sudah mau. Oke, baiklah anak-anak. Masih semangat ya, belajar ya, semangat. Oke, coba kita ice breaking dulu. Ya, semuanya berdiri ayo. Nah, biar semangat belajarnya nggak ngantuk. Ayo, tepuk P5. Tepuk negara Indonesia. Indonesia. Ya, silakan duduk. Oke, baiklah anak-anak. Kita sekarang akan memulai pelajaran kita. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada perkembangbiakan tumbuhan, ada secara apa? Generatif, ovivivir, vivivivir, dan ovovivivir. Coba, ada yang sudah tahu belum cara perkembangbiakan ovivivir, vivivivir, dan coba, kamu pernah nggak melihat hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Pelihara hewan nggak? Pelihara hewan di rumahnya? Ayo, coba kalau Arafik di rumahnya pelihara hewan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid dapat mengidentifikasi perbedaan antara hewan ovivivir, vivivivir, dan ovovivivir. Yang kedua, murid dapat memberikan contoh hewan yang termasuk dalam kategori ovivivir, vivivivir, dan ovovivivir. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan reproduksi pada hewan ovivivir, vivivivir, dan ovovivivir. Coba sekarang dari penjelasan yang agak singkat tadi, saya ingin kalian tulis dulu contoh hewan ovivivir, vivivivir, dan ovovivivir. Ayo, silakan dikeluarkan buku tulisnya. Oke, baiklah. Setelah Ibu koreksi hasil kalian, ternyata ada yang benar, tapi masih banyak yang keliru. Masih banyak yang keliru. Oke. Ibu akan menjelaskan supaya kalian tahu dan paham apa hewan ovivivir, vivivivir, dan ovovivivir. Apa cara ovivivir, vivivivir, atau? Kalau buaya? Kalau ikan bali? Ovovivivir. Coba sekarang anak-anak, kita akan kalau sudah paham, coba kita sekarang membuat kelompok. Ya. Oke, kita akan buat kelompok. Coba, siapa yang suka menggambar? Tunjuk tangan. Ayo. Iya. Coba yang suka menggambar, silakan bikin satu kelompok. Sebelah nanti ya. Terus yang suka menyanyi. Oke. Jadi nanti yang suka menyanyi diingat-ingat ya. Jadi satu kelompok. Terus yang lainnya suka apa? Berprestasi. Presentasi maksudnya ya. Oke. Coba sekarang silakan
menggambar. Oke, saya bagikan ya. Ini nanti suka presentasi. Oke, ini silakan diisi nanti sebagai bahan kamu maju ke depan untuk memberikan presentasi. Nah, kelompok ini. Oke, sekarang kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo tunjuk tangan kelompok mana yang mau maju. Oke, bagus. Kelompok apa ini tadi? Kucing. Ayo tepuk tangan buat kelompok kucing yang ingin mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tadi Setiawan. Perkenalkan, saya Wahid Kandiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Oke, ada yel-yelnya kelompok kucing? Ada. Oke, coba yel-yel dulu kelompok kucing. Ayo nanti perhatikan, kita kasih apresiasi buat kelompok kucing nanti. Ayo. Ayo. Kelompok mana yang guru suka? Kelompok kucing yang guru suka. Kelompok mana yang guru suka? Kelompok kucing yang guru suka. Kelompok kucing, meow meow. Iya, tepuk tangan buat kelompok. Oke, sekarang mereka akan menunjukkan hasil gambar mereka dan memberikan apa? Penjelasan ya. Oke, silakan. Kasih seperti ini. Oke, dari Wahyu dulu. Oke. Kucing adalah hewan yang Kedua, ini gambar apa, Ferdi? hiu. Hiu. Hiu ini bertelur apa beranak? Bertelur. Bertelur. Oke. Kan? Opo bertiga. Iya, karena dia bertelur dan beranak. Oke, lanjut sekarang dari Arafik. Oke, gambar apa ya Arafik? Bebek. Bebek ini masuk hewan apa? Oh, pipa. Coba kuatkan hewan apa? Pipa. Oke, tepuk tangan buat kelompok kucing. Ya, silakan duduk kelompok kucing. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok singa. Oke, baiklah ini kelompok singa. Ayo kelompok singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Murwati dari kelompok singa. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelompok singa. Perkenalkan, nama saya Sri Rani dari kelompok singa. Perkenalkan, nama saya Robiati Masela dari kelompok singa. Kami akan menyanyikan lagu Perkembangbiakan Hewan. Yel yel. Kelompok mana yang paling ganas? Kelompok singa yang paling ganas. Kelompok singa is the best. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipan. Tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga, burung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kok ada yang nggak jawab sih? Sariawan ya. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami dari kelompok Halimah Ron. Ih, takut. Tungguin ya. Kami akan prestasikan tentang perkembangbiakan hewan. Kalian sayang nggak sama hewan? Sayang. Cie, manggil saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kak Fatalita Huwaida, si paling tinggi, si paling pemarah, si paling termanis. Perkenalkan, nama saya Diara Fadila, si paling kecil, kecil cabai rawit, kecil pemberani. Perkenalkan, nama saya Siswanya adalah si paling kuncil rambut, si paling tidak suka berjilbab, tetapi rajin sholat. Iya, Siska Margadela dan sholat. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama kelompok kami kelompok harimau. Saya akan menjelaskan tentang titipan. Titipan adalah hewan yang melahirkan atau beranak. Ciri-cirinya berseri dan punya daun terengah. Contohnya sapi, kucing, kambing, dan lumba-lumba. Ovovivipan, hewan yang bertelur, tidak menyusui, tidak punya daun terengah. Contohnya burung, ayam, bebek. Saya akan menjelaskan tentang hewan ovovivipan. Hewan ovovivipan adalah hewan yang melahirkan atau bertelur. Ciri-cirinya tidak mempunyai ciri khusus. Contohnya ikan pari, hiu, kadal, ular boa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baiklah, semuanya bagus semua ya. Tugas kelompoknya silakan mulai dikumpul. Ini. Nah, itulah tadi ya tugas kelompok kalian sudah kalian kerjakan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang kalian miliki. Senang belajar? Senang belajar? Ngantuk belum? Ya, coba biar semangat. Kita SBT sebentar, coba tepuk konsentrasi. Ya, mau tepuk fokus apa konsentrasi? Konsentrasi. Oke, 1, 2, 3. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Nah, sekarang ini ada satu tugas lagi dari Ibu. Nah, sekarang ada satu tugas lagi dari Ibu. Di sini ada tulislah beberapa contoh hewan yang ada di sekitarmu sesuai dengan jenis perkembangbiakannya seperti pipipan. Nah, tulis saja hewan apa saja yang ada di sekitarmu yang masuk ke dalam pipipan. Begitu pula opipan dan opopipipan. Dan tidak lupa di bawahnya nanti kamu tuliskan ya. Nanti kamu tuliskan
Apakah senang? Apakah semangat? Apakah ngantuk? Ya, di bawahnya ya, ditulis ya. Misalnya, setelah saya mengikuti pelajaran IPA dengan Ibu Tuti, saya merasa sangat sedih misalnya, atau senang, paham? Oke, sekarang tidak usah banyak-banyak ya. Ini 2 contoh saja ya untuk perkembangbiakan hewan ya. Contohnya ya, opipar 2, pipipar 2 ya, dan pipipar 2. Oke, jangan lupa dikasih nama dan kelas ya nak ya. Bentar, masih kurang 2 lagi ya. Oke, sudah kebagian semua nak? Sudah? Sekarang kalau sudah, silakan jangan lupa yang pertama adalah ditulis namanya ya. Namanya dulu baru dikerjakan ya. Oke, ada kesulitan? Boleh bertanya. Kalau masih ada yang oke. Oke, sudah selesai. Oke, bagus kakak. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Apa? Selesai. Langsung bawa ke sini langsung. Ayo. Oke, mudah apa sulit? Mudah. Iya, kalau tadi memperhatikan, insya Allah mudah dan bisa. Oke, sudah ya, Pe. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Sudah selesai? Iya, pinter. Ellen. Sama. Iya. Udah, iya, pinter. Iya, terima kasih Tiara. Iya, sudah ya. Sangat happy katanya. Ya. Oke. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar ya tentang apa tadi? Opipar
membaca menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu? Oke, boleh. Kesimpulan, perkembangbiakan hewan ada 3 jenis, yaitu 1. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak, melahirkan, ciri-cirinya menyusui, mempunyai daun telinga, contohnya sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. 2. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya A. Tidak menyusui, B. Tidak mempunyai daun telinga, contohnya burung, ayam, buaya, dan lain-lain. 3. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Ciri-cirinya tidak mempunyai ciri khusus, contohnya ular, ular boa, ikan pari, hiu, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, jadi dari pelajaran kita hari ini sudah kita simpulkan bersama-sama ya. Kalau vivipar itu hewan yang bertelur. Ciri khususnya apa? Iya, coba diulang lagi. Kalau ovovivipar adalah hewan ciri-cirinya tidak menyusui dan juga tidak punya daun telinga. Contohnya apa ovivipar? Hewan bertelur apa? Buaya, ayam, burung. Terus yang kedua yang ini adalah hewan vivipar. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara apa? Beranak. Ciri-ciri khususnya ada yang bisa menyebutkan? Ya. Menyusui, mempunyai daun telinga. Iya, coba contohnya dari kelompok ini. Ayo, contoh hewan vivipar yang beranak. Menyusui. Contohnya kucing. Kuatkan suaranya, ayo deh. Iya. Apa? Ayo apa? Apa? Lumba. Oke, yang terakhir adalah hewan ovovivipar. Hewan apa? Hewan ovovivipar? Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak. Dia tidak mempunyai ciri khusus. Ayo, siapa yang berani menyebutkan contoh hewan ovovivipar? Ayo tunjuk tangan. Ayo. Wah, coba cover lagi. Ular boa. Cukup, yang lain coba. Ya. Kadal. Ya, dari ini kelompok ini, ayo. Apa? Ikan pari. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, senang hari ini kita belajar. Senang sekali. Oke, baiklah. Pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kita besok belajar matematika. Jadi nanti malam belajar tentang apa pelajaran matematika yang akan kita ini kan adalah prisma segi 4. Segi 6. Oke, baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan memimpin doa untuk pulang? Oke, silakan jalan. Akan pulang.
Sampai jumpa besok anak-anak. Ayo. Jangan dulu pulang ya nak. Jangan dulu pulang. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulen Wayuningsi dari UPT SD Negeri Tanjung Menang. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Perkenalkan, ini rekan kerja saya dari UPT SD Negeri Tanjung Menang dan pendamping praktik saya Ibu Nina. Terima kasih untuk waktunya Ibu Nina bisa mendampingi dalam kegiatan pasca observasi hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah kita mengadakan supervisi di dalam kegiatan. Baik Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, hari ini akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Dalam pertemuan ini tujuannya agar Ibu dapat merefleksi dengan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, dan diharapkan nanti Ibu juga bisa meningkatkan aksi pengembangan diri terkait peran Ibu sebagai seorang guru dan dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Ibu. Dalam hal ini kita berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Ibu, setelah mengadakan kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu Tuti? Alhamdulillah saya merasa sangat senang dan lega sekali karena dari awal sebelumnya saya sudah menyusun RPP, sudah menyusun LKPD, menyusun media dan bahan ajar, sehingga dalam melaksanakan kegiatan observasi bersama Ibu kemarin saya bisa maksimal dalam pembelajaran dengan peserta didik saya di dalam kelas. Jadi strategi Ibu Tuti yang direncanakan sudah Ibu terapkan ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan kemarin Bu, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai menurut Ibu Tuti? Saya rasa pada kegiatan observasi kemarin tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menunjukkan kepercayaan dirinya saat diskusi, keaktifannya dalam pembelajaran dan berkolaborasi dengan yang lainnya sudah terlihat, walaupun mungkin masih ada yang kurang maksimal. Jadi menurut Ibu nih, setelah kemarin mengadakan pembelajaran dengan diskusi kelompok ya, bila kita membuat suatu skala Bu dari 1 sampai 10, dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu Ibu Tuti berada pada skala angka berapa? Menurut saya baru di skala 8 ya Bu, karena masih ada kekurangannya, masih belum terlalu maksimal. Jadi menurut Ibu masih ada beberapa hal yang masih belum muncul ya Bu ya dalam pembelajaran berdiferensiasi kemarin ya Bu Tuti ya. Jadi kalau begitu Bu, menurut Ibu nih, bagaimana dari proses pembelajaran kemarin, area pengembangan yang perlu direncanakan untuk tercapai Bu? Bagian mana yang perlu Ibu Tuti tingkatkan lagi? Menurut saya bagian yang sudah baik adalah pada aspek penguasaan kelas ya, sehingga terlihat saat diskusi kelompok anak-anak sudah bisa berkolaborasi dengan teman dan aktif dalam berdiskusi, sudah lumayan sangat baik ya. Sedangkan bagian yang harus ditingkatkan menurut saya adalah pada proses pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Karena saya merasa dalam prosesnya belum semuanya terlaksana. Saya
merasa pada observasi kemarin saya hanya bisa memaksimalkan pada diferensiasi prosesnya, sedangkan diferensi konten dan produknya belum bisa saya maksimalkan, Bu. Hal ini karena biasanya saya hanya melaksanakan diferensiasi berdasarkan kebutuhan dan kesiapan peserta didiknya saja. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu, untuk area pengembangan ini dari murid ya Bu ya yang sudah tercapai, hal ini yang terlihat dari kemampuan anak ya Bu untuk berkolaborasi dan dalam kegiatan diskusi kelompoknya lebih percaya diri untuk memaparkan hasil diskusinya di depan teman-temannya ya Bu. Sedangkan untuk area pengembangan pada guru ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi ya Bu ya, ditingkatkan lagi. Baik Ibu, kalau begitu Ibu Tuti izin saya akan menyampaikan hasil catatan Ibu, hasil catatan observasi saya kemarin. Baik Bu. Ini ya Bu catatannya. Dari hasil pengamatan saya kemarin ternyata hampir sama dengan apa yang Ibu paparkan barusan, bahwasanya anak-anak memang terlihat lebih aktif dan percaya diri dan berkolaborasi dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Sedangkan dari segi pengembangan dalam hal guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, kita lihat kemarin bahwa penerapan diferensiasi prosesnya sudah sangat baik ya Bu Tuti, di mana anak-anak sudah diberikan beberapa pertanyaan pemantik, lalu mereka juga diminta membuat kelompok untuk melakukan diskusi tentang pembelajaran yang Ibu lakukan. Sedangkan pada diferensiasi konten sudah terlihat walaupun masih belum maksimal. Iya Bu. Namun sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan, saya memang pada bagian diferensiasi produk masih belum muncul Bu Tuti. Iya Bu. Baik, menurut Ibu Tuti, selanjutnya untuk memaksimalkan area pengembangan diferensiasi konten dan produk ini, hal apa yang akan Ibu lakukan? Baik Bu. Saya pikirkan saat ini untuk memaksimalkan area pengembangan yang belum maksimal itu, saya akan melakukan asesmen diagnostik yang mampu melihat minat ataupun bakat dari peserta didik saya. Asesmen yang telah saya lakukan sebelumnya saya merasa belum maksimal. Oke, jadi menurut Ibu Tuti, untuk memfasilitasi kebutuhan murid dari segi diferensiasi produk, tadi Ibu Tuti katakan melakukan kegiatan asesmen diagnostik non kognitif ya Bu, untuk dapat membaca secara jelas gaya belajar siswa sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Iya Bu, benar. Oke, sudah baik ya Bu, artinya dalam proses pembelajaran diferensiasi nanti Ibu sudah bisa siap dengan diferensiasi prosesnya, diferensiasi produk dan juga diferensiasi konten ya Bu Tuti sudah siap Ibu lakukan. Menurut Ibu Tuti, untuk kedepannya tindak lanjut apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Baiklah, tindak lanjut yang akan saya lakukan ya Bu, setelah observasi ini adalah saya merasa perlu sumber informasi yang baru untuk pembelajaran. Jadi saya akan memaksimalkan pemanfaatan PMN karena sudah banyak sekali contoh pembelajaran berdiferensi di PMN ini, sehingga saya bisa meniru dan memodifikasi pembelajaran yang sudah ada di platform PMN ini. Selain itu, saya juga akan memaksimalkan peran rekan guru dalam diskusi tentang pembelajaran. Apalagi sekarang di sekolah kita sudah ada komunitas belajar ya, yang bisa menjadi wadah kolaborasi antar guru untuk bertukar pikiran tentang berbagai praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya kira seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tuti ya. Pemikiran kedepannya
sudah sangat bagus ya Ibu ya. Semangat ya Ibu, ternyata dari observasi hari ini Ibu ingin selanjutnya lebih mendalami materi melalui PMM dan juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam wadah komunitas belajar kita ya Bu di sekolah ini untuk berdiskusi dengan rekan-rekan teman-teman kerja guru kita yang lainnya. Iya, benar sekali. Baik Ibu, dari rencana tindak lanjut tadi, kapan kira-kira akan Ibu Tuti lakukan? Dan menurut Ibu jangka waktu pelaksanaannya berapa lama? Kalau melihat dari kegiatan pembelajaran di sekolah ya Bu, rencana tindak lanjut ini akan saya lakukan secepatnya Bu. Seperti saya akan melaksanakan minggu depan Bu. Untuk jangka waktunya sendiri sekitar 2 bulan mungkin Bu, untuk melihat perkembangan pembelajaran berdiferensi yang saya laksanakan di kelas saya Bu. Artinya akan segera Ibu Tuti lakukan ya Bu ya, agar bisa langsung ada perubahan dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Kalau begitu Ibu Tuti, untuk rencana pengembangan ini siapa saja pihak-pihak yang terlibat Bu dalam pelaksanaan agar tujuan yang ingin Ibu capai bisa tercapai? Menurut saya yang peran utamanya ya kepala sekolah ya, kepala sekolah, rekan guru. Nah, dalam proses kolaborasinya nanti, jadi kepala sekolah dan rekan guru seperti itu. Baik, artinya Ibu melibatkan berkolaborasi dengan Ibu kepala sekolah dan rekan guru ya Bu ya. Akan ada laporan ya Bu ya terlebih dahulu ya kepada kepala sekolah ya Bu ya. Baik Ibu, tidak terasa cukup panjang perbincangan kita ya Bu. Saya harap perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Kalau begitu saya ingin tahu bagaimana kesimpulan Ibu tentang percakapan kucing supervisi akademik kita pada hari ini. Oke. Yang jelas saya sangat merasa berterima kasih ya Bu, karena Ibu sudah berkenan melakukan observasi di kelas saya. Dengan adanya kegiatan ini saya merasa banyak ilmu Bu. Banyak ilmu baru yang saya peroleh dari mulai tahap praobservasi, kemudian observasinya, terus dan diskusi dan setelah melakukan observasi. Jadi saya merasa banyak hal baru yang saya pahami dalam menyiapkan pembelajaran, memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Saya berharap kedepannya pembelajaran saya di kelas akan lebih baik sehingga murid saya merasa nyaman dan mudah dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, apa yang sudah saya pelajari ini nantinya akan saya bagi juga bersama teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain. Seperti itu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Artinya diskusi kita ini sangat bermanfaat. Semoga kedepannya meningkatkan kompetensi Ibu Tuti dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Ibu Tuti ya. Semoga kita menjadi guru yang sangat baik, yang jauh dari hal yang tidak diinginkan oleh siswa-siswa kita ya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini akan bermanfaat untuk kita semua ya Ibu. Sangat bermanfaat sekali. Berjumpa lagi besok. Iya. Terima kasih Bu.